Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya guys. Nah, kali ini saya bakal review sebuah big sedan tipe tertinggi dari Mercedes-Benz pada zamannya teman-teman. Ini adalah S-Class W220 S320 teman-teman. Nah, saya akan review mengenai sedikit sejarah tentang mobil ini. Terus nanti saya akan review juga gimana rasa berkendara dari sedan termewah Mercedes-Benz ini teman-teman. Oke guys, jangan kemana-mana, ikutin terus video ini sampai selesai. S-Class ini adalah tipe tertinggi dari sebuah Mercedes-Benz ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat dulu, kalau nggak salah setahunan yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya pernah review kakaknya dari mobil ini, yaitu W140 ya teman-teman. Nanti link videonya saya simpen di kolom deskripsi ya, nanti kalian bisa tonton setelah video ini selesai. Nah, kali ini saya bakal spesifik bahas tentang S-Class ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah S-Class secara spesifik ini adalah generasi ke-7 ya teman-teman ya. Jadi kode bodinya W220 dan mobil ini diproduksi dari tahun 98 sampai 2005 teman-teman ya. Jadi masa hidupnya itu ya untuk sebuah S-Class ini agak pendek ya teman-teman. Nah, mobil ini sendiri sebenarnya dikenal sebagai sebuah S-Class yang apa ya, bisa dibilang dia kurang ini ya, kurang populer kalau dibandingin sama W140 karena ya bentuk bodinya kalau kita lihat ini cenderung cantik ya, beda dengan W140 yang lebih terkesan gagah teman-teman gitu. Nah, by the way, mobil ini mau dijual teman-teman ya. Kalau kalian berminat, nanti kontak yang punya mobilnya saya simpen di bawah ya teman-teman. Kalian bisa langsung kontak ke situ. Harganya juga masih make sense ya. Oke, kita lanjut untuk reviewnya. Mobil ini punya panjang kurang lebih sekitar 5 meter ya, dan lebarnya kurang lebih sekitar 1,85 meter ya. Jadi ini mobil yang cukup bongsor ya guys kalau kita lihat, dan mobil ini udah dilengkapi dengan air suspension ya. Nah, keempat rodanya ini sudah menggunakan airmatic kalau bahasa di Mercedes-Benz. Nah, kita lihat tampilannya dia seperti ini teman-teman ya, eksteriornya. Apa ya, mobil ini tuh cantik ya, bukan S-Class yang gagah gitu, tapi kalau kita lihat tuh dia manis, slick, desainnya tuh ya emang sih kurang gagah ya, tapi jujur saya suka dengan desainnya W220 ini teman-teman, karena dia di umurnya yang udah nggak muda lagi ya guys. Ini mobil keluaran tahun 2004 ya, ini umurnya berarti udah sekitar berapa nih, 19 tahun ya, tapi dia kelihatan masih sangat modern teman-teman. Nah, kalau kita lihat bagian dalamnya apalagi ya, yuk kita coba intip bagian dalamnya nih. Nah, yang spesial dari mobil ini ya, pintunya itu sudah dilengkapi dengan vakum. Nah, jadi kalau misalkan kita nutup pintunya kurang rapat, nah ini dia. Ini adalah fitur unggulan dari Mercedes-Benz S-Class teman-teman. Ya, kita lihat bagian dalamnya seperti ini nih. Wow, lihat ya, mewah banget teman-teman. Nih, kita lihat bagian belakangnya. Kita coba duduk di belakang. Wih, wah gila, lega banget ya. Kita coba duduk. Wow, gila, lihat, jauh banget. Nah, berapa ini nih. Dan yang uniknya, dia bangku belakangnya pun bisa diatur kerebahannya teman-teman ya. Jadi ini bisa sampai rebah banget. Dan di belakang dia sudah ada kontrol pengaturan AC, dan ini bisa di setel kanan dan kirinya. Jadi keseluruhan mobil ini sudah 4 zone ya teman-teman ya. Individualnya banyak banget, udah 4 zone nih. Kiri depan, kiri belakang, kanan depan, dan kanan belakang itu bisa diatur individual temperaturnya gitu guys ya. Nah, terus kalau kita lihat ada kisi AC tambahan juga di sini ya. Ini ciri khas dari
W220, dan S-Class itu dia punya, nah lihat kaca teman-teman ya. Ini kalau kalian mau apa namanya, mau ngaca nih ya, mau kondangan, tinggal ngaca aja di sini. Nih seperti ini cabinnya. Nah sekarang kita coba lihat bagian cabinnya teman-teman ya, bagian kokpitnya. Nah ini dia teman-teman bagian kokpit dari Mercedes-Benz W220 ini ya. Seperti ini guys, mewah banget ya. Dia setirnya juga berlapis kayu dan kulit ya. Kulitnya pun enak banget nih dipegang. Nah untuk yang tipe facelift, dia untuk bagian head unitnya ini seperti ini teman-teman ya. Jadi bagian entertainmentnya seperti ini. Kalau yang non facelift itu dia polos ya teman-teman. Nah kalau ini dia seperti ini bentuknya, dan sudah built-in juga, ready untuk telepon ya teman-teman. Nah cuma untuk yang tipe CKD itu kebanyakan dia nggak berfungsi bagian teleponnya gitu, dan ada navigasi juga, ada voice command juga, dan ya itu biasanya lebih ke yang CBU ya teman-teman. Kalau yang CKD seperti ini biasanya ada beberapa fitur yang tidak dimasukkan ke mobil ini. Nah kalau kita lihat di bagian tengahnya juga banyak banget ya tombol-tombol nih teman-teman ya. Ini buat kray ya, ini buat kray belakang, ini untuk nonaktifkan sensor parkir. Nah ini untuk alarm anti towing. Jadi kalau mobil kita di towing itu kan bunyi biasanya ya. Nah kalau ini misalkan di towing, kalau di off-in ini mobil kita nggak akan bunyi. Nah ini untuk nurunin headrest belakang. Ini untuk hazard seperti biasa di mobil pada umumnya. Ini untuk door lock ya teman-teman, kunci pintu. Nah ini untuk menaikkan air suspension teman-teman ya. Nah kalau ini dia untuk mengeraskan atau melembutkan bantingan suspensi ya. Nah ini untuk menonaktifkan ESP teman-teman. Nah untuk AC-nya dia ada di sini teman-teman ya. Kalau kita mau nyalain tinggal ke atas seperti ini, dan dia akan nyala AC-nya. Nih, kalau kita mau ngatur suhu temperatur, tinggal kita naikin seperti ini ya, naikin turunin gitu, seperti ini. Kalau kita mau auto ya tinggal pencet aja seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita mau manual ya kita tinggal pencet lagi si fan-nya teman-teman. Nah, ada bunyi apa tuh tadi ya. Nah ini untuk glove box-nya seperti ini teman-teman. Nah kita lihat pajaknya berapa nih. Wah nggak mahal, cuma 3,8 teman-teman. Oke lah untuk sebuah S-Class ya. Seperti ini teman-teman. Nah untuk kursinya sendiri dia udah full elektrik teman-teman ya. Seperti ini. Nih ya, dia udah ada 2 memori dengan satu yang untuk ergonomis teman-teman. Nah untuk pengaturan spion, untuk pengaturan spion ada di sini, dan ini untuk pemanas kursi. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan kursi pijat teman-teman. Nah, kita cobain gimana rasanya dipijat pakai kursi di sini ya. Ya lumayan sih ya, tapi ya gitu sih. Bukan yang kayak kursi pijat rumah ya, tapi lumayan lah kalau kalian lagi nyetir pegel capek ya. Oke lah gitu. Nah ini untuk transmisinya teman-teman ya, automatic 5 speed. Nah seperti ini. Nah ini Tiptronic ya. Nah Mercy itu uniknya untuk Tiptronicnya itu seperti ini guys, kanan dan kiri. Jadi kalau kita mau nurunin gear ke kiri, kalau mau naikin itu ke kanan teman-teman, seperti ini gitu. Dan ini ada tombol start sebenarnya ya, tapi ini tadi saya cobain nggak fungsi. Oke, sekarang kita coba lihat bagian dapur pacunya alias mesinnya teman-teman. Nah ini dia mesinnya teman-teman ya. Mesin ini berkode M112, kapasitasnya 3200 cc atau lebih tepatnya 3199 cc teman-teman. Berkonfigurasi 6 silinder V ya teman-teman. Ini mesin yang sama seperti yang digunakan oleh New Ice E320, W211 E320 dan W203 C320. Ini sama mesinnya seperti ini ya teman-teman. Jadi basicnya mesin ini itu perawatannya terbilang cukup
simple dan terjangkau ya. Jadi bukan yang ribet-ribet banget. Cuman memang kekurangannya dari S-Class ini adalah begitu banyak electrical yang ada di mobil ini ya. Sebut aja tadi air suspension ya. Dia air suspension dan dia suspensinya tuh udah elektronik ya teman-teman. Jadi itu satu ya. Terus yang kedua juga tadi ada kursi pijat, ada segala macam ya, 4 zone climate control. Jadi otomatis mobil ini begitu banyak fitur yang sangat canggih yang mengakibatkan ketika mobil ini umurnya sudah seperti ini, udah belasan tahun, itu rentan banget dengan yang namanya error guys. Nah ini dia salah satu common problem atau masalah yang ditakutkan oleh calon-calon buyer pembeli S-Class tipe W220 teman-teman ya. Tapi dibalik keribetannya dan dibalik isu-isu tidak reliable-nya dari mobil ini, karena mobil ini tuh terkenal banget sebagai mobil yang tidak reliable ya teman-teman. Tapi apakah dibalik isu-isu itu mobil ini masih worth it untuk kita miliki? Nah itu balik lagi ke teman-teman semua ya. Sekarang kita akan coba seperti apa rasa berkendara dari mobil ini guys. Nah ini adalah nilai jual utama dari sebuah S-Class ya. Kenyamanannya yang nggak ada lawan deh. S320 W140 itu udah enak banget. Apalagi W220 yang sudah menggunakan air suspension. Ini kayaknya enak banget nih. Yuk kita cobain aja gimana rasanya gimana rasa berkendara dari Mercedes-Benz S320 W220 ini guys. Oke teman-teman, sekarang kita udah di balik kemudinya W220 ini teman-teman ya. Ini sorry ya, posisi nyetirnya agak-agak maju karena ini agak error nih, ternyata nggak bisa mundur terlalu jauh si electric seatnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dari rasa bantingannya ya. Wah ini mobil gila guys, bantingannya ya, waduh gila, top banget, enak banget bantingannya nih ya. Nih kita coba lewat jalan keriting nih ya. Waduh gile, nggak kerasa cuy, beneran deh. Ini salah satu mobil ternyaman yang pernah saya cobain ya guys. Jadi mobil ini kalau misalkan posisi nyetirnya bener aja ya, wah udah perfect. Makanya nggak heran saya jujur aja, saya sempat kesengsem sama mobil ini dulu ya teman-teman buat gantiin W210. Tapi ya balik lagi seperti yang saya pernah jelasin di video saya yang tentang W210, 10 tahun bersama W210, saya bilang ya kalian untuk ngerawat mobil ini, dompet kalian pun harus ikut S-Class ya. Jangan sampai dompet kalian masih E-Class atau C-Class, coba-coba ngerawat S-Class teman-teman. Karena memang jujur aja ini mobil perawatannya nggak murah. Nah kita coba ya di jalan seperti ini. Waduh, jadi mobil tuh cuman gini-gini aja teman-teman, tapi kontur jalannya itu nggak kerasa sama sekali guys. Bener-bener kayak jalan tuh cuman bergelombang halus aja. Padahal kalau kalian tahu ya, kayak yang pernah ke Jalan Braga, ini jalan paving blocknya nih kasar banget teman-teman gitu. Terus getaran mesin halus banget, nggak kerasa ya. Ini walaupun mesin yang sama dengan W211 ya, tapi beda teman-teman. Kalau di S-Class itu bener-bener nggak kerasa getarannya, bener-bener yang getarannya tuh minim banget gitu loh, nggak kerasa sama sekali gitu. Terus walaupun mobil ini gede ya teman-teman, tapi rasa nyetirnya nggak segede itu. Nah ini kalau kita bandingin dengan W140 ya teman-teman, ini lebih kerasa gede W140 nyetirnya dibandingin sama W220 ini teman-teman ya. Padahal kalau secara ukuran W220 ini sedikit lebih besar ya, walaupun kalau untuk lebar sih sama ya teman-teman, tapi ini lebih panjang. Cuma karena dia ambience-nya, cabin-nya, kacanya lebar ya, kacanya gede, terus si dashboard-nya juga cenderung lebih rendah. Ini shoulder line-nya juga cenderung lebih rendah. Jadi bikin mobil ini tuh ketika kita kemudikan tuh nyaman, nggak mengintimidasi gitu. Walaupun kalau kita lihat ke luar ya, size mobil ini tuh nggak kecil teman-teman ya, bahkan cenderung panjang banget mobil ini gitu. Tapi ini salah satu S-Class yang
cukup oke buat kalian kemudiin sendiri ya, gitu. Karena memang mobil ini ya oke lah ya buat kalian bawa kegiatan sehari-hari. Ini mobil masih oke banget teman-teman, masih nyaman banget. Nah, kita coba tarikannya. Ya oke lah, walaupun nggak senarik di C-Class ya. Dulu saya pernah punya C320, mesinnya sama kayak ini ya, itu jauh lebih narik. Tapi ya wajar, mengingat mobil ini juga bobotnya 2 ton lebih teman-teman ya. Sedangkan C-Class itu hanya 1,6 ton ya. Ya normal gitu, wajar gitu. Tapi masih narik teman-teman, masih enak banget tarikannya. Tenaganya masih juara, masih apa ya? Masih cukup mumpuni untuk narik mobil sebesar ini gitu. Dan dia power delivery-nya tuh halus banget, bukan yang meledak-ledak ya, bukan yang agresif, tapi dia smooth gitu. Tahu-tahu mesinnya udah di RPM tinggi dan mobilnya udah melesat sangat kenceng gitu. Itu yang jadi notice saya untuk mobil ini guys. Jadi smooth, power delivery-nya juga smooth banget gitu. Nah tapi ya di balik kenyamanan yang bisa mobil ini berikan, ya sekali lagi saya harus bilang ke kalian, sorry to say, mobil ini harganya terjangkau banget teman-teman. Mobil ini mau dijual sama yang punya dengan harga 115 juta rupiah ya. Tapi saya bicara apa adanya, mobil ini adalah mobil yang cukup high maintenance teman-teman ya. Nih, aduh sebentar, aduh gila, rel kereta, waduh, buset, enak banget rel kereta. Nah tapi ya jujur aja, walaupun mobil ini enak seperti ini, harganya terjangkau, tapi maintenance-nya ini mobil tidak murah ya. Jadi ketika kalian mempertimbangkan untuk beli mobil ini atau memilih mobil ini untuk jadi mobil harian kalian ya, mobil yang bisa menunjang keseharian kalian juga harus memikirkan biaya perawatannya teman-teman. Nah nanti saya akan bikinin khusus video biaya perawatan dari mobil ini ya teman-teman gitu. Nah untuk pajak nggak masalah, pajak juga tadi 3,8 ya, kita udah lihat bareng-bareng, itu masih oke banget, masih terjangkau. Tapi ya itu maintenance. Untuk konsumsi BBM juga ya nggak boros lah mobil ini ya kalau menurut saya sih. Nah 21,3 liter per 100 berarti berapa tuh, 1,5 ya kurang lebih gitu. Tapi ini baru hidup ya teman-teman, baru jalan mobilnya gitu. Dan speed average-nya juga baru 14 km per jam gitu guys. Jadi ya kurang lebih 1,5 dengan menggunakan mobil senyaman ini, sebesar ini, sepowerful ini, ya saya rasa untuk BBM worth it ya teman-teman gitu. Jadi pilihannya kembali ke kalian, apakah kalian rela mengeluarkan uang yang sebenarnya untuk harga mobilnya tidak terlalu mahal, tapi kalian harus keluar duit buat maintenance yang lumayan tinggi teman-teman. Oke, jadi kalau kalian ngerasa siap untuk ngerawat mobil ini adalah salah satu mobil ternyaman yang bisa kalian beli dengan harga 100 jutaan kecil teman-teman ya. So, kalian cari mobil yang harganya 100 jutaan kecil, mana dapat lagi senyaman ini teman-teman. Fiturnya banyak, ada kursi pijat ya. Kalian pikirin deh, kalau kalian beli kursi pijat ya, udah berapa harganya kan? Ya ini mah kita ngobrol santai aja. Jadi kalau saya pribadi, saya punya kemampuan untuk ngerawat mobil ini adalah salah satu mobil yang akan saya beli teman-teman ya, karena saya suka presence-nya, saya suka mobil ini tidak mengintimidasi seperti S-Class pada umumnya ya teman-teman gitu. Jadi nggak sangar-sangar banget, saya suka. Terus nyaman banget, ambience cabinnya juga saya suka banget. Saya suka banget sama desain kabin dari W220 ini teman-teman. Nah kita coba lagi tarik yuk. Oke, ini mobil oke banget. Nggak malu-maluin lah akselerasinya gitu guys. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja video review tentang Mercedes-Benz W220 ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya guys. So mobil ini worth it apa enggak?
balik lagi, kalau kalian ngerasa tidak masalah dengan biaya perawatan mobil ini mobil yang sangat worth it teman-teman. Oke guys, segitu aja dulu videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga di subscribe. Yang suka dengan video, jangan lupa tekan tombol like teman-teman. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.